Tidak nyambung semua sebenarnya terhadap konsep ini. Cuma biarlah netizen yang akan menilai. Jadi ya, timama Ismail. Cepat kamar DP Mama Ismail. Ada live ini Ismail, cepat. Lain kali kita tidak usah undang Ismail. Ya, semua nangis timama. Nak Allah papa. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Itu orang punya imajinasi itu ya dari Ivan Subroko. Iya, betul ini. Tuh, ada umat mohoba, ente tidak paham. Himilo amai. Saya jalan dengan orang-orang miskin. Artinya di sini. Orang-orang hebat itu dia muncul dari orang-orang gila. Iya, ini orang gila. tapi ingat, Ya. hanya orang gila yang hebat. Gimana ini? Kalau dia gila dia senjatanya itu ya, Pak. Ya, Nah, belum gimana paham ini? kan? Ya. Beda alam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alpian Mato dalam acara Malam Kamis dalam Pojok Perjuangan. Hari ini kita membicarakan banyak hal terkait dengan perjuangan saudara Muhammad Ilham Alif Gobel. Nama beliau itu begitu sangat mulia. Nanti kita melihat apakah beliau juga perilakunya juga itu mulia seperti namanya. Baik, mari kita sambut dengan hormat kepada Bapak Muhammad Ilham Alif Gobel. Beri aplaus untuk beliau. Dia main Pak, dia ditemukan lah dia main. Tahu dulu Pak. Malam ini kita bersama tamu istimewa. Tunggu dulu, kasih dulu. Beliau ini tamu istimewa, unik dan langka. Beliau adalah keturunan langsung dari Dragon Ball, Naruto, Ninja Hattori. Nasabnya bersambung langsung kepada Avatar Aang pengendali air. Oh, kalau beliau ini pengendali air laut. Bapak Ilham ini begitu unik karena mengandung banyak potensi dan keahlian. Suara beliau begitu memukau jika berperan seni. Beliau bisa banyak menirukan banyak suara termasuk suara kerbau, suara bulia ata dan sampai suara setan. Selain komedian, tamu kita adalah seorang profesional di bidang hukum. S1 beliau S1 hukum. Saat ini beliau sementara menempuh pendidikan pasca sarjana magister hukum di salah satu perguruan tinggi di Gorontalo. Dari segi keilmuan beliau sangat-sangat kompleks. Jangan dilihat dari tampang, beliau ini sangat pintar, beliau ini sangat ahli. Beliau ini memiliki banyak hal yang diperlukan oleh masyarakat Gorontalo. Terbukti YouTube beliau dibanit oleh terbukti channel beliau ini di blog apa namanya? Dibanet oleh YouTube. Tidak tahu apa masalah padahal sampai gagal. Salah sendiri kan kelakuan. Jadi begini
Pak Ilham sebelum mengundang teman-teman. Oh, saya mengundang dulu teman-teman yang lain mau. Saya mengundang Ismail Udo, Aslan Hamzah, ada Samsul Rijal Abbas, sang orator singa Padang Masyar. So mati kalau begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idrul Wahid, Yusuf Sadu, Padli, dan seluruh warga Gorontalo diundang hadir di tempat. So tidak cukup. Kedua lo Pak. Ada pertanyaan untuk Bapak Muhammad Ilham Alif Gobel. Bapak ini kan seorang sarjanawan ya, seorang ahli hukum, disiplin ilmunya luar biasa. Kalau kita melihat channel beliau di YouTube yang sudah di-banned oleh YouTube itu, banyak hal yang unik. Jadi ini menunjukkan bahwa beliau ini profesional, ahli dalam bidangnya. Pertanyaan saya Pak, apa makna potensi diri dalam perspektif psikologis, tasawuf, filsafat, ilmu hukum, bahasa Inggris, matematika, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman? Terus Pak, potensi diri dalam berbagai macam disiplin ilmu, bahasa Jerman. Jangan dulu jawab, minum kopi dulu. Kalau tidak boleh menjawab apa kuku. Minum kopi dulu. Semuanya macam tidak pernah pegang mic. Cek. Tidak ada ini. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrillahi haqqa syukri, la haula wala quwata illa billah. Cek. Ya tidak apa-apa. Yang Nama saja perjuangan, jadi demi Ya. perjuangan Pak. Yang pertama tentu mari kita bersyukur dulu kepada Allah ya, karena memang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, minum kopi, rokok walaupun minta-minta teman-teman. Dan mari kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita masih termasuk dalam umat yang komitmen dan konsisten sampai akhir zaman. Amin. Ya, selanjutnya memang selamat datang dulu di pojok perjuangan. Saya sangat bangga di sini teman-teman ya, yang sedang menonton saya di sini. Alhamdulillah saya di sini diundang subuh ya. Dan itu undangan yang di dunia manapun tidak ada undangan jam 3 subuh, tidak ada ya. Jadi alhamdulillah saya diundang di saat itu makhluk-makhluk gaib itu berterbangan. Saya diundang di situ. Siapa yang mau undang itu? Nah itu Makhluk gaib, jangan. penguasa makhluk gaib ya kan, Ismail Uno Itu buat diundang ya untuk bisa mengisi waktu di sini. Yang selanjutnya saya hari ini juga hormat kepada sahabat-sahabat semua. Di sini ada Alpian, letting saya juga yang alhamdulillah sekarang sudah sukses jadi komisioner ya Bawaslu, dan insya Allah sehat beliau, dijauhkan dari yang namanya koronces. Ini yang sangat penting. Yang kedua juga di sana ada teman-teman Syamrija, ya, Idrul Wahid, Yusuf, ya, Yusuf Sagu ya, dan Fadli Melu. Nah,
Himelu Maiju Padi ini kan, dan mereka ini alhamdulillah juga sekarang sudah berjuang di studi magister hukum, dan insya Allah akan segera selesai studinya ya. Saya sangat Bapak kapan sudah? insya Allah, karena memang kita ini kan hidup di dunia lain ya kan, bersama Ismail Semati kalau ya, alam malakut ya. Iya, jadi kita hidup di begitu. Jadi beda dengan alam dunia kita, Ismail Uno. Oh, jauh. Sehari itu di alam literal sana, begitu sampai di dunia itu 1000 tahun begitu. Iya, itu ukurannya sangat ini. Oke, baik. Malam ini memang saya diundang, memang harusnya besok malam Jumat Kliwon. Ya, karena memang saya sudah biasa bermain dengan hari-hari yang penuh dengan misteri, jadi harusnya besok malam. Hanya memang saya ada agenda, makanya ini acaranya dilaksanakan malam hari ini. Dan hari ini saya cukup bangga, semangat, dan membahas hal-hal yang mungkin yang sekali lagi ini adalah malam anak-anak muda, malam Kamis, kira malam terakhir ya. Insya Allah malam terakhir. Jadi ini lain kali mic-nya ini, insya Allah. Kalau boleh di baterainya ini, insya Allah ya. Saya suka begitu. Yang pertama saya cukup mengucapkan terima kasih banyak karena sudah memperkenalkan diri saya dengan berbagai macam. Saya juga bingung ini didapat dari mana ini informasi ya. Semua hewan, jin, semua itu saya ada, nama saya ada di situ, jadi saya juga. Namun dibalik itu saya tentu sangat senang, karena memang saya orangnya itu sangat simpel. Seniman ya, dibilang juga ustadz ya, iya juga. Ya di situ itu bermakna insya Allah menjadi ustadz. Jika tidak, ya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Jadi ini ustadz. Ya, saya tidak mau menyatakan diri saya ustadz. Ya, jangan sampai. Minimal yang kita lakukan itu bisa seperti ustadz. Oh gitu. Ya, jangan ini kita ustadz atau enggak. Tapi jadi minimal banyak bagus, mengajinya bagus, ceramahnya bagus. ya khutbah di mana saya. Jadi semua artinya itu sudah memenuhi indikator sebagai seorang pemuka agama yang baik. Cuman anehnya ketika kemarin musim hujan, saudara ini tengah malam kalau tidak salah jam 1 malam mandi-mandi di hujan, bikin siaran langsung pakai sandal. Iya. Anda masih sehat? Ya, itulah saya. Itulah saya. Saya itu selalu berteman dengan Jangan lama-lama. Mesti sampaikan di sini begitu. Jadi apa ya, maksudnya begini. Saya itu senang bermain dengan alam, bermain dengan makhluk-makhluk astral, bermain dengan malaikat-malaikat. Iya. Sebenarnya ini iya. Oh tidak, saya tetap normal. Nah, tetapi orang harus bersahabat dengan siapa aja, begitu teman-teman. berarti setan milenium. Iya begitu ya. Setan milenium ya. Milenium Pak, milenium uti. Jadi teman-teman ini biasanya kalau kita melihat fenomena, memang ini fenomena dari zamannya Ibrahim, Nabi Ibrahim sampai dengan hari ini, yaitu di mana-mana orang tahu secara umum bahwa malam
Kamis itu malam yang spesial untuk orang-orang muda. Muda seperti anda-anda ya. Ismail Uno, ini saudara Aslan, saudara Rijal ya. Cek Yusuf, iya Yusuf dan Fadli ya, mereka ini kan anak muda dan harusnya memang berada bersama wanita-wanita yang mereka sayangi dan cintai, dan itu yang harus kita bina. Dan untuk pertanyaan saya tadi itu, Bapak ini kan sangat unik ya, menarik begitu, bahkan cuma apulator ini tidak kaget ini makhluk talak lima menit. Lain kali jangan undang saya lagi ya. Bapak ini kan Ya, coba tap mak uwe tomi itu terbagun bagian tes ya. Saya Ya, bagian. halo halo, so mulai lagi. Bapak ini kan multi talenta, main voli bola kaki, futsal, iya, takraw, tengge-tengge, kalar. Sekarang saya mau tanya, itu potensi diri Bapak itu kan, kalau saya lihat ini Muhammad Ilham Alif Gobel ini adalah orang yang paling kepalanya waktu sekolah. Iya. Orang yang dibenci oleh guru-guru. DP teman yang seimbang dengan dia, yang bisa menyimbangi dia itu waktu isografi. Waktu taman satu antara satu kelas, terus tidak salah ya. Tapi kenapa Bapak jadi pintar seperti ini? Kan itu kan minallah. Semua ini kan dari Allah. Manusia diberikan potensi. Di situ ada kelebihan, di situ ada kekurangan, di situ ada ketampanan, kejelekan. Tidak. Maksudnya kan Tuhan itu memang sudah ada, memang sudah Tuhan tahu mana yang ya kan manis, pahit, artinya ya yang hitam. Tuhan tahu sebenarnya. Makanya saya manusia itu hanya bisa bersyukur. Harus kita sesalkan ketika kita punya apa-apa, kawan. Makanya saya tanya itu dalam perspektif tasawuf itu apa potensi diri, hakikat potensi diri dalam perspektif tasawuf itu bagaimana Pak Ustadz? Ini bicara hanya wali yang bisa bicara seperti ini sebenarnya. Ya, ini hanya yang jelas untuk diri sendiri ini. Yang utama yang harus kita lakukan hanyalah bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Ya, secara bersyukur ya. Iya. Bersama tutupin acara selesai. Itu yang kita bikin bingung. Sekarang begini. Sekarang kita ada undang. Ya. Belum apa-apa dia tembak dan pertanyaan. Belum kenalan ini. Jadi aduh. Saya ini seperti dijebak. Jadi nggak diundang-undang dia, baru tolong dia sendiri di sini. Jadi tim makan terus ya, hitung-hitung makanan, buat nota semua, rokok, pisang goreng, moleng, ini. Tapi jadi buat teman-teman semua. Oh, tidak boleh membuka itu. Bayangkan saya disuruh makan ini kan sebuah iya enak kemarin ini biji bagian belum suruh makan panah. Tidak bisa. Jadi teman-teman ini semua saya sangat bangga juga terhadap teman-teman yang selalu giat dalam menuntut ilmu. Iya kan, menuntut ilmu juga. Siapa yang selalu menuntut ilmu akan diangkat derajatnya. Jadi bahwa derajat teman-teman semua ini sebenarnya sudah di atas rata-rata. Tinggal bagaimana kemudian implementasinya kepada masyarakat.
karena tanggung jawab seorang ilmuwan itu adalah untuk menguji keilmuannya itu adalah di masyarakat. Ya, buat teman-teman yang sudah calon magister, Bapak Syamrijal, Idrul Wahid, Fadli Melu, Yusuf Sadumak, ya, saya selalu memotivasi mereka untuk selalu belajar, apalagi ini di bidang hukum, magister hukum. Saya sangat bangga. Ya, sebagai senior, ya. Sebagai suhu. Ya. Kalau mereka kan hukum Islam ya, apa hukum karma? Bahaya itu hukum karma itu. Tapi insya Allah kita akan selalu sukses itu saja. Jangan lihat ini pertanyaan. Tidak kita balik molek baru. Dan sebenarnya ini pertanyaan Ya, ke saudara ya. dia kan Silakan. so jago pikir sendiri. Anda ini kan seperti orang tidak serius. Ya. Apa tidur di sini? Oh minta kue, maaf saja. Astagfirullahaladzim. My life uti. Ya pergi saja di sana tidak ada ya. La ilaha illallah. Tidak apa-apa. Ya penonton setia. Oke, Anda ini kan seperti orang tidak serius ya. Iya. Dalam mengolah sesuatu. Kadang tidak konsisten. Iya. Lalu pernah bekerja di salah satu instansi negeri. Iya. Tiba-tiba pindah lagi di Jakarta. Iya. Jadi pengamen di sana, oh tidak? Jadi musisi. Iya semua. Tapi dalam beberapa video, saudara itu sangat-sangat kritis. Iya. Mengkritisi segala hal, termasuk YouTube memarahi saudara. Iya. Pertanyaannya, apa yang membuat Anda sangat begitu lucu dan humoris? Saya memang Nyambung ini pertanyaan. iya, Jawab saja. itu yang kita Pak Pian tidak nyambung semua sebenarnya terhadap konsep ini. Cuma biarlah netizen yang akan menilai. Jadi ya Timama Ismail cepat kamar DP Mama Ismail ada live ini Ismail cepat lain kali kita tidak usah undang Ismail ya semua nangis Timama nak Allah papa ya Allah Ya, sama. ya bila rusak acara kan. Aduh, dia semua kalau diangkat Iya. selesai acara ini. Pertanyaan Iya. di situ. Kenapa harus selucu ini? Ya, Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa dalam hidup ini kita tidak mungkin harus serius melulu. Nanti kita malah jadi stres. Makanya kita dalam menjalani sebuah aktivitas atau apa namanya, kita bagaimana kemudian kita potensi dalam diri itu kita orang akan buat untuk supaya selain bisa diambil sebagai nilai edukasi, tapi di situ ada nilai-nilai komedi, sehingganya bahwa belajar itu tidak harus belajar. ya. Buktinya Bapak sampai sekarang belum selesai. Belajar itu ya tidak harus belajar. Bermain pun bisa jadi belajar. Tinggi. Karena memang di alam malakut beda alam korin. Para ini kalau lagi ini Jauh dong, jauh. luar biasa. Ya, begitu. Sawalullah ini. Ya, balihua. Jadi begitu teman-teman Aslan ya. Jadi Bin Aslan kan juga kan orang hebat juga, walaupun tidak selesai kan begitu. Karena orang-orang saya ini diundang untuk dihinain. Ternyata saya diundang untuk dihina, bukan. jadi untuk Saya itu di sini. ya betul, Baku adek. sangat bagus di situ untuk lebih menghinakan saya.
memang harus duduk di situ. Masya Allah. Jadi yang harus diingat bahwa biasanya, dan itu sudah pasti, orang-orang hebat itu dia muncul dari orang-orang gila. Iya. Ini orang gila. Ya. Tapi ingat, Ya. hanya orang gila yang hebat. Gimana ini? Kalau dia gilanya setiap tadi itu ya, Pak. Ya, Nah, belum bagaimana paham itu? kan? Ya. Beda alam kita. Jelas. Belum beli oro. jadi seperti itu, Pak Pian. Jadi hanya orang hebat, hanya orang gila yang hebat. Ya, orang hebat itu lahir dari orang gila. Jadi orang gila itu Orang hebat. orang hebat. Ya, belum paham. Kita tidak sealam. Tidak apa-apa cepat mati. Baru itu oro. Kalau kita ganteng, kita mundur. Ya, Kalau nggak mundur kita ganteng. ya seperti itu. Begitu teman-teman. Jadi sekali lagi bahwa saya bekerja membuat lagu, mengaji atau apapun itu, saya mencoba untuk bagaimana menguji diri saya itu, nah apakah bisa menghargai apa yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada saya. Masya Allah. Tes dulu. Ya, ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi bentuk menghargai anugerah Tuhan berarti. Ya, Karena sadar bahwa potensi kita ini, kita memiliki potensi yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. ya, bisa saja dimiliki orang lain, tetapi dia, nah itu Hanya satu yang bisa mempublish apa yang dimiliki dia. Ya, khususnya itu macam yang tadi itu. Kenapa lagu KLM itu yang kritis-kritis? Ya. Nah itu. Jadi kalau misalnya pemerintah, kan biasanya saya selalu mengkritisi pemerintah. Ya. Pemerintah. Kalau kita serius, makanya mereka kan bosan. Apa dia bicara ini? Tidak. Karena ini apa? Karena itu siapa? Karena itu rakyat biasa. Kita ambil dengan sedikit humor supaya kena dia di dalam bermacam-macam manusia. Berbagai macam-macam manusia. Ya. Memang manusia berapa macam? Oh banyak. Ada manusia yang menyerupai jin misalnya. Ada manusia yang menyerupai Kerbau. Oh bukan. Ismail, ini orang hebat. Ya, sudah semester 6 kan? Sudah ya. Ya, 10 juta yang terbayar yang bagus itu. Begitu Pak Pian. Silakan kalau bisa bertanya. Jangan. Ya. Ada pertanyaan terus? Silakan. Jadi saya menyapa dulu para komentator Bapak Abdurrahman Daniel, semoga sehat-sehat. Bapak Alim Ali T. Ikabu di Luksana, Bapak Ronald Asahrain, Ayahanda Ismail Sami, Bapak Ibu Mimin Inaya Pembengo, Bapak Febrianto Abbas, Bapak Febrianto Abbas, Madir Doang. Terima kasih sudah berkontribusi, berpartisipasi dalam acara kami. Semoga Tuhan Amin, ya Subhanahu wa Rabbal. taala menjaga dan melindungi kita semua. Amin. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 3. Saudara begitu memukau jika berperan seni, dan itu sudah terbukti ya. Misalnya melantunkan lagu Nahwan, Hijaz. Dari mana saudara mendapatkan semua inspirasi itu? Dari Allah. Beda dong. Sama jatuh saya. Ba Allah. Napas orang itu. Sebelum saya lanjut, saya pertama dulu tunggu dulu ya. Iya. Saya ingin menghormati dulu Rektor Universitas Nahdlatul Ulama yang turut hadir di sini. Masya Allah. Selain saya hormat, saya juga meminta maaf juga sudah baribut di sini, dan alhamdulillah juga sebagai
ayahanda yang selalu ini memberikan petunjuk ketika tesis. Alhamdulillah. Insya Allah Pak Rektor akan selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang dan selalu membimbing kita, ya kan? Supaya cepat selesai. Saya lanjutkan, ha? Tapi bayar dulu. Mesti membayar ini kalau mau selesai. Iya, saya juga harus dibayar. Tapi kan sudah. Iya. Iya, ini yang saya harus pertanyakan ini. Iya. Tadi saya minta Ismail Uno untuk mengundang Bapak. Cuman pesannya itu jangan lupa rokok. Iya. 2 kali itu. Apa maksudnya itu? Karena kita ini hidup dengan rokok. Perokok. Ya. Itu maknanya hidup dengan rokok. Makanya setiap kita orang punya imajinasi itu ada itu asap rokok. Iya, betul ini. Bukan asap rokok, ini Tuh, ada umat mohoba, ente tidak paham. Himilo amai. Saya jalan dengan orang-orang miskin. Artinya di sini malam ini Anda semua sudah menghina saya di sini. Dari saya balik menghina Anda semua. Hanya yang jelas begini, hinaan juga itu berkah. Ya. Anda harus mengingat itu ketika orang pahala dia ada ke kita. Ketika kita mengolok orang, pahala kita ada ke dia. Jadi adil. Tidak ada yang salah. Yang salah itu. Sampai dosa Bapak ambil saja. Saya masuk neraka, Bapak di surga. Saya tidak mau. Begitu dia. Nah, untuk mengaji, Ya. saya memang baru-baru ini hampir dilapor. Ya. Karena mengenai memang untuk mengaji. Padahal saya memang niat saya tidak begitu. Hanya bagaimana kemudian orang itu akan belajar itu dari berbagai macam sisi. Jadi ada yang dia mau belajar sehingga dia mampu memahaminya secara mudah. Jadi dia lebih cocok mau ambil dengan teori begini. Secara komedi misalnya, secara analogi misalnya begitu. Nah ini lagu apa ya? Ini lagu apa ya? Gitu. Jadi kita tidak di mana-mana. Di sini meskipun saya di Jakarta juga begitu. Saya selalu bagaimana orang itu biar tidak mengenal saya secara langsung, minimal ketika mereka melihat saya, mereka sudah kenal saya. Oh, itu dia. Magadir. Iya. Muhammad Ilham Alif Gobel. Malakuan Jahiliyah. Iya. Cucu Salman. Jelas. Begitu Pak ini. Sebentar jatah kalian, sebentar sabar. Jadi Bapak bisa mencontohkan gimana lagu Nahwan itu supaya publik juga tahu bahwa jangan sampai yang Bapak sampaikan itu, yang Bapak praktekkan, Bapak demonstrasikan itu hanya palsu belaka. Karena ini sebagai pembuktian apakah ini Bapak ini rokok ini dia semua ada setan Itu hargai wali-wali yang duduk. wali kelas. Syam Rijal Abbas, Yusuf Sadu, Idrul Wahid, Cak Idrul, Waliblah. Makomnya tinggi, biasa bermain di listrik. tiang listrik. Hanya begini ya. Ya. Saya mengapa saya bawa sebuah keadaan supaya kita akan tertawa. Saya tidak mau ilmu itu susah dipahami oleh orang. Tidak mau. Kita bermain, tapi bermainnya harus bermain yang ada faedahnya di situ. Orang bisa mengambil. Ada hal-hal yang memang dianggap oleh orang, lo lucu ini. Padahal ini penting sekali dalam kita orang bersosialita. Bersosialita? Iya. Bersosial. Iya. Sosialita itu perempuan. Malakut.
begitu itu. Tinggi ilmu ini ya. Dari bohong Begitu. Ilmu bohong meme ini. Jadi kalau untuk mengaji sebenarnya mudah sekali. Nah, itu saya minta ini mungkin bisa dipraktekkan supaya orang juga yakin bahwa kemarin-kemarin itu bukan cuman hoax atau cuman itu apa nama lipstick dan lain sebagainya. Lipstick, Ya, lipstick. Lipstick. Misalnya saya ambil saja nada yang sangat mudah diikuti oleh teman-teman semua. Saya ajar di sini. Ya, Bayati. Bayati ini nama lagu yang sangat mudah diingat dan semua orang akan mengetahui ini lagu-lagu. Dan ini sangat simpel, sangat mudah sekali. Karena dia rendah nadanya. Misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa ada setan bersuara? Cuk. Nah ini kita setelah live dilapor. Saya diambil delik, kalian itu masuk. Saya jelas cuma pemateri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah. Tunggu supaya kamu paham. Kamu tahu cuma jelek kan suara, nah, ini. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum begitu ya, tidak ada yang idza qila lakum tafassahu fil majalis. Itu seperti itu bayatan. Kalau yang nahwan bagaimana? Yang tinggi. yang kalian tinggal gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Lanjut. Seperti itu dia. Jangan sampai kesurupan. Jangan. Dia seperti itu. Ya. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Seperti itu dia. Sudah 250 itu kalau sekali mengaji begitu. Tidak, maksud begini. Jadi kita sebenarnya semua kita semua bisa seperti itu, bisa seperti saya. Ya, Tidak boleh saya, bagaimana bicara ini? kurang molen. Sebanyak sekali. Begitu. Jadi Iya. bisa seperti saya waktu itu di
lalu 2 tahun lalu bersama Syekh Allahu Akbar, Hidrul Wahid. Waktu itu ya kita duet ya, di Bone Bolang ujung ya, Hidrul Wahid ya, bersama Diki Wahyudi ya. Kita duet ya, suara mereka banyak sekali hiu-hiu paus menangis ketika mendengar ini itu. Iya, kita belajar di situ di dekat laut. Begitu juga Husam Rijal ya, Husam Rijal itu juga suaranya sangat bagus sekali. Begitu dia mengaji, petir bagus sekali suaranya. Selain suara bagus, punya ilmu yang tinggi. Meskipun mereka dibawa dari saya. Yusuf Sado. Yusuf Sado ini seorang pengusaha kopra. Pengusaha muda. Ini sebagai informasi supaya kemudian teman-teman bisa belajar terhadap mereka. Fadli Melu, ya kan? Pengusaha, usahakan melihat iklan terus. Fadli Melu, ya, pengusaha, Ya, berusaha melihat iklan. ya. Jadi dia selalu berusaha untuk melihat iklan per 10 detik. Dapat doi. Ya, dapat doi. Alhamdulillah. Tidak ada doi. Cek. Yang penting itu adalah semangat. Ya. Yang halal, yang penting halal, iya kan? Misalnya macam antum, ketika mencalonkan diri sebagai kepala desa, ternyata tidak ada kepala, desa yang tersisa, kepala tidak di situ. Tapi jiwa muda itu yang selalu mencari ini kan, pojok perjuangan, berjuang untuk rakyat. Ini kan harus Ismail Uno. Ya. S2 terus dia tidur terus. Ya, selalu dia berusaha untuk tidur terus biar ditelepon ujian. Iya, untuk kita ada sakit. Akhirnya cilaka betul, ada sakit betul. Ini kan begitu. Saya bangga terhadap mereka dan banyak sekali sebenarnya ilmu yang kita bisa ambil terhadap teman-teman kita semua. Begitu. Dan untuk yang adik-adik yang lain ini, pojok perjuangan, saya sangat bangga sekali duduk di sini karena nama ini perjuangan. Karena kalau orang berjuang itu berarti dia belum merdeka. Ya, Berarti Bapak belum merdeka kalau begitu. dalam hal Finansial. oh jelas. Susah. Jangan bah susah. Sudah kita banting saya. Cuma ingat, tidak ada kesusahan. Ya. Iya kan? Tidak ada kesusahan yang abadi. Tidak ada. Dan tidak ada kesenangan yang abadi. Jadi susah terus. Jelas. Dan lagi-lagi tetap kita akan kembali ke masa itu, masa dimana kita tetap akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ini Tinggi memang. Jadi memang saya tidak salah mengundang pemateri kita hari ini. ya. Karena keturunan langsung dari pengendali air. Waktu Bayud. Aku amin. Oke, tadi mengaji. Kalau Ya. bermusik bagaimana? Karena saya pernah dengar beliau ini pernah dikontrak oleh salah satu perusahaan swasta di Jakarta, pernah menjadi pemegang payung Valentino Rossi. Betul itu? Salah. Pemegang rumput, sampah buangan mereka itu saya kumpul itu. Nah, Tapi sempat berkarir di iya, sana. alhamdulillah saya pernah Menyanyi. Jadi saya itu alhamdulillah dilahirkan seperti ini. Yang pertama Seperti apa? Seperti apa? seperti ini sekarang ini. Seperti Manis ya. Hitam ya? Ya, oh, jelas Hitam dan manis. manis. Ya.
tinggi. Jadi saya senang bergaul, belajar dan berproses. Itu yang saya lakukan. Bergaul, baru saya pelajari, baru saya proses itu. Jadilah diri saya. Menyanyi, apalagi menyanyi itu saya rasa hal yang sangat bagus untuk kita lakukan ketika hati sepi. Ya, contohnya seperti apa? Lagu yang sepi, yang suara tinggi. Peter Pan atau apalah. Lagu ini saya persembahkan untuk Istri tercinta. Badu Yusuf Badu. Tuhan, penguasa jagat, terimalah doaku ini, berikan kasih yang disultan untuk segera ku lamar. Amin. Itu untuk memotivasi teman-teman yang masih bujang, jangan memperbanyak berpacaran. Jangan. Boleh, tapi jangan berlama-lama. Yang pertama ongkos. Apalagi Yusuf, kopra lagi di bawah harga. Jadi Yusuf insya Allah ya, Yusuf Badu, kopra lagi di bawah harga. Yang sekarang yang lagi di atas ini masih fitur putih. Cuma nonton iklan apa Ya, doi? itulah pekerjaannya Fadli ini memang sangat bagus sekali. Dia memilih pekerjaan, dia cuma menonton iklan saja. Begitu dia rabun, jelas ke dokter. Kan begitu. Syamrial jalan begitu. Jadi begitu. Semua bisa, alhamdulillah saya semua bisa. Bapak semua bisa semua. Luar biasa. Jadi Bapak ini menyimpan banyak potensi ya. Dan saya selalu welcome terhadap semua orang, mau bagaimanapun dia ingin belajar, welcome. Ayo kita belajar apapun itu. Bapak tidak takut dengan apapun. Tidak takut dengan resiko. Entah. Termasuk ulat ini. Kalau ulat jangan. Ini lain kali sebelum live, tolong disemprot dulu semua. Ya. Iya. Dulu ada. Doa tidak steril Memang sengaja kita akan berkolaborasi dengan ulat-ulat di belakang ini sebenarnya. Sudah sengaja ini. Filosofi ulat apa? Apapun filosofi ulat ini. Saya berjalan yang tahu. Jadi seperti itu ya. Dan ini Alpian ini sebagai program memang boleh juga ini letting bersama saya lalu di sekolah kita di Batu Dasana, dan beliau ini dulu saya ingat betul orang yang siswa yang tukang pakai pupur di kelas cuma Alpian Mato. Saya Buka kartu itu Pak. oh, enggak. Sejujurnya ini. Tetapi lihat sekarang. Jadi Alpian Satu ini rumah masih jaga pakai. Masih jaga pakai. jadi apa namanya, Bang Alpian ini orangnya memang di semua siswa dari kelas 1, 2, 3 itu cuma dia sendiri yang bawa pupur. Yang lain ini bawa uang jajan, dia bawa pupur. Begitu bel istirahat, baik dan bala poli pupur. Sampai waktu itu saya tidak lupa juga, ini sangat ngeri sekali. Begitu guru bahasa Indonesia ini kan orangnya kan gendut, iya, dia menjelaskan ini yang satu ini memang saya pakai pupur terus, dia boleh ibu sini kamu wow, ini
pupur ini. Dia tampil yang satu kali, tak bongkar pupur. Tapi coba lihat sekarang, alhamdulillah Alpian Mato